lainnya datang ya, mungkin teman-teman juga boleh nih ya, japri aja teman-temannya yang pada mau tahu soal Ultimate Duo. Ya, terima kasih untuk sistem udah kasih saya kesempatan lagi untuk memberikan informasi ya. Sebenarnya saya juga bukan se-expert itu, tetapi saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi informasi yang sudah saya kumpulkan dan saya bisa paparkan ke teman-teman ya. Jadi pertama-tama nggak lupa ya, kita harus mengucapkan syukur nih ya kan. Apa namanya itu, kalau nggak bersyukur nanti, kita mempunyai hari yang nggak bener, ya kan, bener nggak? Ya, tapi, ngomong-ngomong ya, saya merasa grateful banget ya karena, meeting ini berjalan dengan lancar, walaupun posisi saya ada di Kota Malang ya, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang, dari Kota Malang juga, boleh deh, chat di anu, apa namanya, di room chat-nya ya. Jadi saya berasa, oh ternyata ada juga di Kota Malang. Nah, oke, sekarang kita back to topik ya. Sebenarnya nanti ini apa yang dikatakan sama Linda tadi itu juga ada nanti kaitannya dengan apa yang saya akan bicarakan ya. Eh, saya nggak akan mengupas dari sisi ingredient dari si produk, tapi kenapa sih kok kita itu harus memakai Ultimate Duo walaupun kita itu dalam keadaan sehat? Nah, ya benar teman-teman ya. Ya, jadi bukan artinya kita itu dalam apa pada saat kita merasa sakit ya, kita baru mencari solusi, tetapi kita itu harus gimana sih caranya supaya kita tuh terhindar dari penyakit-penyakit itu, terhindar dari badan kita memburuk akibat penuaan ya. Oke. Nah, evolusi dunia kedokteran ya dari zaman dahulu sampai sekarang itu mengalami perubahan yang banyak ya teman-teman ya. Pertama dari kita tahu ya jamu-jamuan sampai sekarang juga masih ada ya. Bahkan orang-orang di desa-desa pun masih mempercayai namanya jamu-jamuan ya. Apakah jamu ini cukup efektif? Sometimes cukup efektif. Tapi untuk penyakit-penyakit yang sudah apa namanya itu penyakit modern ya itu mungkin agak susah ya dengan jamu-jamuan ini ya. Yang kedua, akupuntur. Apakah bisa menyelesaikan solusi? Bisa, tetap bisa. Tetapi ya itu tadi tidak semua penyakit akan bisa dilakukan dengan akupuntur dan itu membutuhkan waktu yang sangat amat lama. Yang ketiga, obat generik. Ya, ini apa namanya itu obat yang biasa kita minum ya kayak para-para itu ya kan. Terus mari gitu apa eh, banyak ya kok jadi blank saya nih obat-obatan. Nah, terus kemudian yang berikutnya obat antibiotik ya apa namanya ampicillin, amoxicillin ya kan kayak seperti itu. Terus, nah, terapi infus, ya, terapi infus. Kenapa? Karena zaman modern sekarang manusia itu lebih suka lebih suka hasil instan, ya. Lebih suka tidak mau melalui prosesnya, ya, sehingga diciptakanlah terapi infus ini, ya. Bahkan memang sekarang teknologi kedokteran itu juga sudah apa-apa diinfus, apa-apa diinfus ya. Nanti saya akan ada cerita di belakang ya, yang cerita ini mungkin teman-teman bisa membuat teman-teman berpikir ulang ya. Apakah kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi Ultimate Duo? Nah, itu dia ya. Terus kemudian baru ya supplement based on genetic. Artinya apa? Artinya adalah selama ini ya sebenarnya suplementasi ini itu diambil dari basicnya itu jamu-jamuan guys ya jamu-jamuan. Nah cuman karena zaman dahulu teknologi masih belum berkembang dan belum canggih makanya dia itu pokoknya kalau saya minum ini hasilnya begini saya minum ini hasilnya begini jadi manusia itu mencoba-coba sendiri ya. Tetapi kalau yang zaman modern begini ya semua nutrisi yang ada di tanaman-tanaman itu yang dibuat jamu-jamuan tadi ya kayak jahe, daun salam seperti seperti itu ya misalkan contoh ya. Itu akan diteliti dan kemudian akan dicek apakah eh, jamu-jamuan itu atau apa tumbuh-tumbuhan tanaman itu akan berdampak di badan kita secara genetik ya. Kenapa? Karena teknologi kedokteran zaman sekarang itu mereka sudah bisa
meneliti sampai ke arah genetik ya, walaupun genetik itu kecil banget yang kita tuh nggak bakal bisa melihat dengan mata telanjang ya teman-teman ya. Oke. Nah, karena bukan karena teknologi kedokterannya berkembang, itu dikarenakan penyakitnya juga berevolusi teman-teman. Ya, penyakitnya berevolusi, ya. Sehingga zaman dahulu nggak ada yang namanya Covid, ya. Zaman sekarang ada, ya. Zaman dulu nggak ada yang namanya autoimun, sekarang ada, ya kan, ya. Jadi kenapa kok bisa semacam ini? Karena dunia kita berkembang, ya. Populasi manusia itu bertambah banyak, sehingga di dalamnya itu banyak sekali teknologi-teknologi yang berimbas kepada kesehatan kita secara tidak langsung, ya. Eee, Terus kemudian, oke, jadi sekarang manusia-manusia modern ini semakin lama juga semakin pintar, bukan zaman seperti dulu, ya. Pokoknya makan ala kadarnya, ya, nanti kalau udah sakit udah ditinggal diminumin obat. Itu zaman dahulu, ya. Kalau zaman sekarang manusia-manusia yang udah sadar kesehatannya, sadar akan pentingnya kesehatan, mereka akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Contoh contoh sederhana ya teman-teman ya, eee, kita tahu ya, banyak perempuan di luaran sana itu mengalami yang namanya, osteoporosis dikala, tua ya. Kenapa ya? Kenapa nih? Karena saya melihat dan saya ngecek ya di beberapa research ya, bahwa perempuan itu lebih cenderung makan makanan yang bukan protein, ya, lebih cenderung makan makanan yang bukan protein. Contoh misalkan, mereka lebih suka makan yang namanya gorengan daripada, ayam nih misalkan, ya. Atau mereka juga lebih suka yang namanya itu roti, ya, daripada kita makan dagingan, ya, daging sapi misalkan contoh gitu. Atau bahkan ya kalau kita mau ngomong soal healthy, mereka jauh lebih suka makan sayur daripada makan hewani, ya. Nah, kenapa hal semacam ini? Ini secara sederhana ya teman-teman ya, mengapa Eee eee, kata-kata dunia kesehatan sekarang itu lebih baik mencegah daripada mengobati karena ya ini teman-teman, karena, banyak manusia itu menganut pola hidup yang salah, ya, menganut pola hidup yang salah. Sehingga, sekarang dari Menteri Kesehatan, siapapun itu, dari WHO pun juga akan menyarankan, "Yuk kita mencegah daripada kita harus minum obat." Nah, gitu ya. Oke, sekarang karena kita harus mencegah, makanya kita tuh sekarang okelah, manusia sekarang tuh lebih banyak berbondong-bondong minum yang namanya minum vitamin, ya bener nggak? Makanya kenapa kok industri, vitamin atau industri herbal atau industri, supplementation ini menjamur teman-teman dan banyak banget ya. Kalau teman-teman pergi ke farmasi-farmasi terdekat, pasti teman-teman akan disuguhi dengan berbagai macam, vitamin ataupun supplementation ya, dari yang 1.000 mili, 5.000 mili, 10.000 mili, bener ya? Atau yang ini buat itu, banyak banget ya pokoknya sampai kita tuh kadang merasa bahwa, "Mana yang bagus ya?" Gitu ya. Nah, ini nanti kita akan memaparkan, komparasi Ultimate Duo dengan maksudnya dengan merek-merek yang lain ya, ceritanya begitu juga. Sehingga, nah pertanyaan berikutnya, apakah dengan kita meminum vitamin-vitamin itu, ya contohnya ya, kebanyakan dari kita tuh selalu minum yang vitamin C, vitamin A, vitamin E, sekarang bahkan yang paling lagi digandrungin vitamin D ya, vitamin D3 itu lebih tepatnya banyak banget ya. Karena, dunia medis juga sekarang melihat bahwa ternyata banyak nih orang-orang yang mengalami defisit, vitamin D, sehingga vitamin D lagi laku keras, ya. Pertanyaan saya adalah, dengan kita cuma meminum beberapa gelintir vitamin itu, apakah bisa mencukupi, kebutuhan dari tubuh manusia? Padahal tubuh manusia itu benar-benar kompleksnya luar biasa, teman-teman. Jadi kalau istilahnya saya mempelajari ya dari, Ultimate Duo ini ya,
Sehingga menyebabkan saya harus mempelajari apa itu ini, apa itu. Jadi, yang menyebabkan, wih, luar biasa ya, fungsinya di dalam tubuh kita itu benar-benar luar biasa. Bahkan fungsi yang nggak kelihatan, ya, yang nggak kelihatan. Contoh contoh nih ya, ini contoh, peradangan. Fungsi peradangan, proses peradangan, itu nggak ada, organnya nggak ada, teman-teman ya. Organnya itu nggak ada, tapi dia melibatkan beberapa organ. Tapi kenapa kok bisa ada fungsi peradangan? Kenapa kok manusia itu diciptakan adanya fungsi seperti itu? Nah, ini kan sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi, fungsi itu harus ada di dalam badan kita, dan penting banget. Ya, penting banget. Nah, jadi oleh karena itu, eee, karena waktu saya ada launching produk Ultimate Duo di 2015, 2016 ini, sehingga kita bisa tahu nih, ternyata di dalam badan kita itu ada yang namanya ADM, Aging Defense Mechanism, pertahanan tubuh untuk melawan penuaan, ya, pertahanan tubuh untuk melawan penuaan, itu lebih tepatnya, ya. Nah, kalau saya lihat di sini nggak ada yang namanya organ jantung, tidak ada, organ paru-paru tidak ada, atau organ apa namanya tuh, empedu nggak ada di sini, teman-teman, ya. Tetapi proses-proses ini adalah proses kinerja dari satu organ ke organ lainnya. Contoh misalkan, yang tadi saya bilang ya, peradangan. Di sini ada inflammatory balance. Ya, ini sederhana, contoh sederhana dan mungkin nanti, peradangan ini yang akan saya masukkan, cerita saya nanti di akhir ya. Bagaimana orang ini, karena sudah mengkonsumsi Ultimate Duo sehingga menyebabkan ADM-nya itu bisa bekerja lebih maksimal dan optimal, ya teman-teman ya. Nah, jadi contoh ya, ini contoh ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong soal inflammatory balance, dia ini, sebenarnya adalah mekanisme atau proses di mana seseorang itu ada yang namanya, serangan virus nih ceritanya, ya. Begitu badan kita mengalami penyerangan virus, eh, terus rusak nih ceritanya. Nah, untuk memperbaiki itu, untuk supaya antibodinya kita bisa menuju ke tempat si virus tadi atau bakteri tadi, tubuh itu harus melakukan yang namanya peradangan. Nah, kenapa? Nah, salah satu indikatornya apa? Badan kita panas nih, teman-teman, badan kita panas, ya. Siapa di sini mama-mama yang anaknya panas? Ya, yang sering panas. Nah, itu sistem peradangan badannya kita nih ceritanya, ya. Padahal itu sebenarnya kalau di kalangan si, bunda-bunda, mamut-mamut ya, peradangan itu kayak dimusuhin, ya, kayak dimusuhin. Kenapa? Karena kalau memang peradangannya bisa tinggi banget, ya, panasnya bisa tinggi banget, ya, bisa menyebabkan implikasi ke lain, ya. Nah, maksud saya adalah begini, pada saat badan kita panas, tubuh kita tuh seakan-akan memuai, sehingga sel antara satu dengan yang lainnya itu meregang, teman-teman. Ya, tidak lengket lagi tapi dia meregang, ya. Nah, karena dia meregang, akibatnya cairan antibodi itu bisa tembus, teman-teman. Bisa tembus, tembus lapisan ini, lapisan itu di dalam badannya kita kan banyak lapisan tuh. Jadi tembus tembus ke sana, sehingga dia secara shortcut, nah, shortcut dia bisa langsung masuk ke jaringan kulit yang ada bakterinya, yang ada virusnya, sehingga dia bisa matiin tuh bakteri, itu virus. Gimana? Keren banget kan? Ini ada fungsi peradangan di dalam badannya kita. Makanya kenapa pada saat kita panas, sebenarnya kita nggak boleh mendinginkan, langsung dikasih es atau apa. Jangan teman-teman, karena itu adalah proses untuk mematikan, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, dan itu keren banget, ya. Ini salah satu contohnya nih ya ceritanya ya. Terus yang berikutnya, DNA protection, ya. DNA teman-teman tahu kan, itu yang bagian dari sel, inti selnya lagi bahkan ya. Nah, jadi sebenarnya DNA protection ini nanti, paling kelihatan itu di otak, ya, paling kelihatan tuh di otak. Maksudnya apa nih?
Jadi di otak ini ada, di dalam DNA kita itu ada yang namanya kromosom-kromosom. Nah, kromosom-kromosom ini ada yang disebut dengan telomer-telomer, ya. Nah, telomer ini di kala tertentu dia itu harus, bukan harus sih, dia itu kayak memendek nih, ya, memendek karena mungkin dia usianya udah cukup, dia memendek. Nah, apalagi kalau kita kekurangan nutrisi, memendeknya itu jauh lebih cepat, teman-teman. Ya, memendeknya itu jauh lebih cepat. Nah, sekarang dengan adanya ADM ini, DNA kita tuh kayak dilindungin, sehingga memendeknya telomer-telomer ini, itu tuh diperlambat, ya. Dan, apa namanya tuh, mengakibatkan apa nih, kalau telomer yang ada di otak, itu akan mengakibatkan kita kalau telomernya memendek, itu kita akan mengalami yang namanya demensia atau kepikunan. Ya, sehingga kita tidak bisa menyerap informasi lebih banyak lagi, dan informasi itu akan hilang, gone, ya. Yang ada, informasi yang lama-lama, yang masih lengket di telomer itu. Nah, ini paling cepat, paling yang bisa kita ketahuin pada saat telomer kita memendek itu, teman-teman. Ya, nah ini jadi ADM ini memang teman-teman pasti pusing nih kalau kita ngomong soal banyak ADM ini ya. Kalau saya mau ngupas ke enam-enamnya ya, 1 jam ini nggak bakal selesai nih teman-teman. Ya, tapi, yang perlu teman-teman ketahui adalah ADM ini ibarat seperti dokter di dalam badan kita, dokter alami, ya. Sehingga menyebabkan apa namanya itu, sehingga menyebabkan badan kita itu secara otomatis memperbaiki pelan-pelan. Makanya kenapa kok badan kita itu bisa bertahan sampai 80 tahun, ya, sampai 80 tahun dan itu, eee, bahkan bisa lebih, ya. Karena ya itu tadi, organ kita itu sebenarnya secara natural bisa memperbaiki diri sendiri. Ya. Nah, ini saya ada video ya soal aging defense mechanism yang bagian peradangan. Teman-teman mungkin bisa lihat video ini ya. In order to stay youthful, regulation of inflammatory balance is one of the most important aging defense mechanisms because it helps repair and protect us from damage throughout the body. Here's how it works. When damage occurs, the body responds with a complex acute inflammatory response by recruiting the appropriate repair processes to the site of damage. At the first sign of damage, resident macrophages send out chemical messengers to recruit white blood cells, including neutrophils and monocytes. Monocytes are then activated and transformed into macrophages, joining neutrophils that have already arrived at the damaged tissue. In order to stay youthful, regulation of inflammatory balance is one of the most important aging defense mechanisms because it helps repair and protect us from damage throughout the body. Here's how it works. When damage occurs, the body responds with a complex acute inflammatory response by recruiting the appropriate repair processes to the site of damage. At the first sign of damage, resident macrophages send out chemical messengers to recruit white blood cells, including neutrophils and monocytes. Monocytes are then activated and transformed into macrophages, joining neutrophils that have already arrived at the damaged tissue. The new macrophages then send out more chemical messengers, including cytokines and chemokines, to alert more white blood cells to participate in the inflammatory response. Collectively, this inflammatory process causes the blood vessels to enlarge and become more permeable, which allows the appropriate repair processes to proceed.
This process represents one of several beneficial effects of the regulation of acute inflammatory balance in the body. Once the repair process is complete, the inflammatory response is turned off. However, if the inflammatory response lingers too long, does not turn off, or the system misfires, inflammation persists when it is not needed. This chronic, low-grade inflammation accelerates aging. Nah, jadi teman-teman lihat ya tadi ya. Jadi kalau seumpama inflammatory itu dia itu setelah selesai perbaikan dia nggak cepat-cepat dimatikan, ataupun inflammatory itu pada saat dia mau misalkan di bagian lengan, ternyata dia tidak ke lengan kita, tapi kita mungkin ke paha kita atau ke mana kita gitu ya. Nah, itu akan mempercepat proses aging kita karena dia akan merusak badan kita. Ya, sebenarnya mekanisme itu kalau dilihat ya, dia ya tadi dibilang kata akan mendamage badan kita. Nah, jadi makanya kenapa kok proses ini penting banget, teman-teman. Proses ini penting banget, harus sesuai dengan apa namanya waktunya dan tujuannya harus kemana, itu harus jelas. Ya, kalau error, waduh, ya itu tadi badan kita sudah mengalami banyak penyakit ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makanya sekarang dunia saintis itu mereka berlomba-lomba gimana caranya membuat kehidupan kita tuh jauh lebih baik ya, supaya badan kita itu tidak degeneratif ya. Zaman dahulu, zaman waktu apa namanya Nabi Musa ya, itu mereka 80 tahun, 100 tahun tuh mereka masih bugar banget ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita compare dengan zaman now, orang umur 60, 70 aja udah, apa namanya tuh, istilahnya, aktivitas nggak terlalu banyak, banyaknya di kasur, gitu-gitu. Terus kemudian, apa, fisiknya sudah mulai melemah, ya. Sehingga para saintis ini, mereka mengecek, oh ternyata di dalam badan kita itu ada genetik yang berubah, ya. Melalui apa? Teknologi genetik ini. Karena di dalam DNA chip ini kita bisa ngelihat nih, ya. Kita ngelihat nih, apa namanya itu, struktur dari DNA-nya itu bisa berubah. Nah, contohnya seperti ini ya. Pada saat, apa namanya itu, ekspresi genetik muda dengan yang tua ya, itu beda banget ya, jauh banget nih, apa namanya, komposisi warnanya ya, teman-teman ya. Makanya dari penelitian ini, itu, apa, akhirnya diteliti, bahan apa sih yang bisa membuat genetik kita itu mengalami, penormalan kembali ya, bukan berubah, tapi mengalami penormalan kembali. Genetik tidak akan bisa dirubah, tetapi dinormalkan kembali, dibalikan ke asal, dibalikan ke awal, ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Sehingga mereka berlomba-lomba apa namanya, meneliti ya, sayur-sayuran, tanaman-tanaman, buah-buahan, semua sama mereka tuh dicek, apakah ini bisa apa enggak, ya. Dan ternyata di bahan kandungan keempat itu, kok ini mirip ya dengan pada saat kita masih muda dan ini bisa dipakai. Nah, inilah ya, penemuan inilah yang menjadi landasan, Ultimate Anti-Aging Duo itu dibikin, ya. Ultimate Anti-Aging Duo itu dibuat, ya. Nah, dengan landasan inilah, maka produk Ultimate Duo itu bisa meriset ya, ekspresi genetik itu sebanyak 1.600 jenis sel. 1.600 jenis sel, padahal di badannya kita tuh ada jutaan sel. Ya, di mana sekarang para saintis masih terus meneliti badan kita ya. Tetapi saintis Pharmanex itu bisa menjamin, bisa menggaransi kita ya, dengan 1.600 jenis sel yang sudah bisa di riset ini ya, badan kita itu bisa melakukan pekerjaannya atau fungsinya itu secara normal ya, fungsinya secara normal itu ya. Nah, ini adalah kepala saintisnya nanti yang akan ngomong soal ekspresi dan genetik sehingga mendukung pernyataan saya ya. 基因引起的，而是因为基因的表达引起的。Gene expression is really a term that we use when a gene
becomes active. And the primary function of a gene is to produce a protein. And this protein then helps a particular tissue in the body to behave normally and to remain healthy. So gene expression is really a way to describe when a gene is being switched on. It's almost like a light switch. You can turn on the light with a switch, or you can switch it off. For example, we have discovered that gene expression gets slower and slower as you get older. So if we can restore the normal gene expression of age-related genes, then we believe that such products can help a person to slow down the aging process. In the face of complex problems, science often uses the simplest way to find the answer. And it also gives us hope to achieve the seemingly impossible goal, that is locating the factors of individual aging. Our focus is on aging. We're using natural ingredients to clean those genes again. Because what we find from our research is the fact that the genes can still operate or can still function. With that understanding, we can now use that knowledge to develop anti-aging products going forward in the future. Fundamentally, with our ingredients and all the research is to see how we can restore original gene expression. That's really what we're trying to do with our products, is to influence and restore the gene expression of certain type of genes. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi produk-produk dari Parmanex ini akan merestore gene expression kita, mengembalikan ke bentuk aslinya ya. Oke, jadi makanya setelah penelitian sekian lama ya 7 tahun kurang lebih, maka mereka bisa meluncing produk ini ya, dan produk ini benar-benar udah dites ya dari segala penjuru dunia ya, menyebabkan yes, inilah jawaban dari banyak manusia yang mereka sebenarnya untuk menginginkan pada saat mereka menua tapi dalam keadaan sehat, ya ini jawabannya di sini teman-teman. Ya, kalau kita mau ngomong soal ingredientnya, ya, jadi produk Ultimate Duo ini nanti ada 2 produk lebih tepatnya. Tapi teman-teman di sini kan ada lihat 3 ya. Jadi yang di situ ada tulisannya R2 itu 1 produk ya. Ada 2 botol itu 1 produk, yang Wispan-nya 1 produk. Nah, kita bahas soal R Square atau R2 ya. R Square itu terdiri dari 2 botol nih teman-teman ya, botol pagi sama botol malam. Memang sengaja dibuat botol pagi dan botol malam. Kenapa nih? Kenapa nggak jadiin satu aja sih Bang ya? Nah, karena memang fungsinya beda dan timingnya memang beda teman-teman. Ya, kenapa? Karena untuk yang malam hari, ya, yang pagi hari dulu deh. Yang pagi hari itu untuk me-recharge dan me-energize, ya, memberikan energi ke dalam badannya kita, sehingga badan kita itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas kayak pada saat kita masih anak-anak dan remaja. Contohnya tadi Lindawati ya tadi ya. Dia walaupun badannya itu kalau dipijat itu udah pegel semua, tapi energinya itu masih luar biasa, teman-teman. Ya. Dan energi yang kita, loh, kenapa kalau ini ada pertanyaan nih ya, teman-teman ya. Loh, sama aja kan, Bang, kalau aku makan makanan biasa, itu juga dapat energi kan? Betul, teman-teman, betul banget ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah energi itu bisa masuk sampai ke level mitokondrianya kita? Ya, kalau teman-teman merasa bahwa pada saat teman-teman bangun tidur kayak ditonjokin orang 10, ya, berarti energi yang teman-teman makan masukkan dari makanan itu tidak sampai masuk ke level mitokondrianya sel, alias sel yang di dalamnya itu tuh. Itu nggak masuk, ya. Menyebabkan apa? Kita kayak kelelahan, ya. Kayak kita tuh benar-benar energi kita tuh dikuras. Walaupun kita udah makan 1 gentong ya kan, nasi ya, tetap aja ya kita tuh kayak berasa lemes, gak enak ya, pengen tiduran ya, lemah, letih, lesu, itu dah ya. Tapi beda banget dengan orang yang energinya udah masuk ke level mitokondria, alias ya seperti anak-anak itu. Kalau mereka lari-lari, mereka kayak nggak ada capek-capeknya. Itu karena energinya masih oke nih ceritanya, masih bisa jos sampai ke
dalam sel, ya. Nah, sedangkan yang malam, ya, R-square night ini dia itu untuk mempurifikasi, ya, mempurifikasi maksudnya apa? Membantu proses detoktifikasi atau mengeluarkan zat-zat yang, tidak dibutuhkan oleh tubuh keluar dari tubuh kita. Nah, memang proses pengeluaran zat ini, sama tubuh kita tuh dilakukan di malam hari. Makanya kenapa R-square night itu harus diminum malam hari, jangan diminum siang hari, teman-teman. Nggak akan ada gunanya sebenarnya, ya. Jadi begini ya, teman-teman, ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang R-square day itu dia ada cordyceps, nah, ada ginseng, ada apa namanya, buah delima, ya. Kalau yang malam dia ada red orange extract, terus kemudian ada biji anggur sama ada biji brokoli, ya. Di situ nah, ini kandungan-kandungan yang notabene kita itu, nggak bisa kita temuin di di setiap hari ya, di makanan kita nih, ya. Nah, khususnya ya kalau teman-teman mau tahu ya, yang namanya cordyceps itu juga, adalah sebuah jamur yang langka banget. Yang sebenarnya kalau kita mau, mau, metik sendiri ya, itu kita harus di lereng-lereng gunung nih. Ya, tetapi karena memang dari Parmanek mereka sudah bisa menciptakan sinesisnya, sehingga jamur ini bisa diproduksi secara massal, ya, ada perkebunannya sebenarnya, ya. Sehingga, secara fungsi, secara, nutrition itu sama teman-teman, dengan yang aslinya, sehingga kita tidak merusak habitat mereka di alam, ya. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu ya, harga yang aslinya tuh mahal banget, teman-teman. Kemarin saya udah cek ya di toko ijo ya, itu gila mahal banget ya. Ini 10 gramnya aja udah 2 jutaan, teman-teman. Bayangin ya, yang kita makan di dalam R-square itu benda-benda yang berharga banget, ya. Nah, terus kemudian ginseng. Ginseng juga kalau kita lihat, kita nggak bisa, menemukan di sembarang toko nggak akan bisa. Ya, tapi ginseng ini sudah dipercaya dari, ribuan tahun yang lalu bisa membuat badan kita getting better, memberikan energi di dalam badan kita, kalau pengolahannya itu tepat dan benar, ya. Kalau ginsengnya digodok, direbus ya, ya mungkin bisa, tetapi apakah nutrisi yang ada di dalamnya itu hilang atau, berkurang atau bagaimana? Kan kita nggak ngerti ya teman-teman ya, karena kita nggak meneliti sampai ke arah sana. Tapi saya yakin kalau kita melalui proses rebus manual ya, yang pasti kita tuh cuma minum yang namanya ampasnya aja atau tinggal dikit dari nutrisi yang masuk ke dalam cairan atau air yang kita rebus tadi ya. Nah, begitu juga ini ya, tadi saya udah ngomong ya, soal yang, R-square nut ini contohnya kayak brokoli. Brokoli itu, bisa membuat pertahanan antioksidan kita tuh bisa meningkat ya. Terus kemudian glukoraparnin, nah, itu kan bingung kan. Itu, bisa menjadi antioksidan buat badan kita sehingga radikal-radikal bebas itu bisa kita tangkepin semua. Terus kemudian, biji dari anggur itu malah bisa membantu liver dan ginjal kita proses detoksifikasinya, ya diperlancar lah lebih tepatnya, ya. Oke, terus kemudian produk keduanya apa? Ada Wispan. Nah, Wispan ini lebih gila lagi nih ya. Kenapa? Bahannya sudah ada 11 apa 12 macam ya. Dan bahan-bahan ini nggak ada yang namanya vitamin, teman-teman. Sama sekali tidak ada vitaminnya. Ya mungkin teman-teman lihat ya ada vitamin D3 ya. Itu cuman itu doang. Kenapa? Karena vitamin D3 adalah satu-satunya vitamin yang rada-rada sulit ditemuin ya. Sehingga para saintis itu istilahnya ngasih vitamin D3 di Wispan. Karena mereka juga melihat bahwa banyak manusia-manusia muda, mereka itu saking bekerjanya di kantoran, mereka nggak sampai kena matahari ya, sehingga menyebabkan defisit vitamin D3. Makanya para saintis, udahlah gue kasih deh vitamin D3. Nah, itu ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia ada fish oil itu dari astaxanthin ya, itu dari cangkangnya kepiting ya. Terus kemudian dia, ada yang namanya itu, dari buah tomat ini, aduh kok aku lupa jadinya. Oh, eee
Aduh teman-teman lupa, sorry. Terus kemudian yang berikutnya adalah, jantungnya sapi ya, itu ada CoQ10 ya kan, terus kemudian, buah anggur itu ada resveratrol ya kan. Oh iya, tomat tadi itu lycopene, teman-teman. Aduh, baru inget nih, ya kan. Terus kemudian yang berikutnya rosemary leaf juga ada. Ya, teman-teman kalau lihat ya di sini ya, bahan-bahan ini sebenarnya ada di sekitar kita, tapi kita nggak notice ya bahwa di dalamnya sini itu bisa membuat badan kita, oh ternyata bisa buat ini ya, ternyata bisa buat itu ya. Terus kemudian, nah ini citrus bioflavonoid. Jadi dia itu diambil dari kulit jeruk. Ya. Nah, di sini teman-teman ada yang nggak yang minum kulit jeruk, yang makan kulit jeruk? Ada sih Bang kalau dibikin manisan. Tapi kalau nggak dibikin manisan, mau nggak makan kulit jeruk? Nggak mau kan? Nah, padahal di dalam kulit jeruk ini ada yang namanya bioflavonoidnya. Dan itu benar-benar bisa nih meningkatkan fungsi otak, ya kan? Untuk meningkatkan kesehatan lambung, mencegah diabetes juga iya kan? Jadi ternyata bagus juga ya di dalamnya. Tapi kalau kita makan secara secara apa namanya itu biasa nih ya, bisa jadi pestisidanya juga kita kemakan nih teman-teman, kalau kita cucinya nggak bersih, bener ya? Nah, terus kemudian purple corn, ini juga jarang banget ya kita tahu purple corn itu, apa, jagung ungu yang modelnya nah seperti yang digambar itu, tapi di Indonesia juga jarang banget. Walaupun saya pernah lihat ya, ada petani-petani yang memang, mereka, apa, menanam purple corn ini. Nah, ada alpha lipoic acid itu dari hatinya sapi, ya kan. Terus kemudian nah jadi, onion ini dari, bawang-bawangan ya. Jadi banyak banget, ingredient di dalam buah span ini yang kita itu bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak makan setiap hari. Ya, kita bisa tahu itu ada, tetapi kita tidak makan tiap hari, ya. Nah, itu pun juga Nuskin atau Parmanex, mereka itu bukan sembarangan mencari bahan-bahan ini, teman-teman, ya. Contohnya, ya, jagung ungu itu nggak bisa diambil di Indonesia, tapi diambilnya di Peru. Ya, ini contohnya, ya kan. Terus kemudian, apa namanya itu, eee, apa nih ya, contohnya kayak tomat. Nah, tomat ini di Mediterania, ya kan. Jadi, yang diambil itu dari daerah-daerah yang mereka akan lihat komposisinya itu udah sesuai dengan yang mereka mau apa enggak. Ya, jadi makanya kenapa kok, ini penting banget ya, rosemary itu dari Perancis ya, kulit jeruk oh ya tadi kulit jeruk itu dari Mediterania, fish oil itu dari Alaska, diambil dari Alaska, nggak mungkin dari Laut Jawa teman-teman. Kalau diambil dari Laut Jawa ya kita bisa kena timbal nih, ya. Ya jadi makanya kenapa kok, apa, Parmanex atau Nuskin ini mereka berusaha mencari bahan-bahan yang bebas dari, polusi ya, tingkat polusinya itu rendah, ya contohnya seperti itu. Jadi, ini nggak perlu ya saya tampilkan, jadi ini ada, tes bagaimana mereka makan makanan yang, makanan itu ada di dalam Wispan ya teman-teman ya, atau mungkin saya tampilkan sebentar ya. So you gotta try everything, right? Nah jadi ini, 2 orang ini disuruh nge-taste ya. Taste, Some of the stuff looks a little bahan-bahan yang scary. ada di Let's dalam try the Wispan. tomato. Nah ini Actually, I like lycopene tomato. tadi ya, makanya tomat. Nah ini fish oil dia mereka ngambil dari sarden, sardennya juga dikukus. Jadi kayak ada bau amis-amis. I don't like this. Oh, Nah, ya kan. Oh, Terus that's ini onion. I quercetin. don't Nah, like that. quercetin oh, dari hold on there. Is she eating enough bombay ya, onion? teman-teman You're gonna ya. have sardine Ah. onion bread. I don't really know what to Kemudian think about bioflavonoid ini dari orange peel, dari Makes your kulit lips jeruk itu pucker. tadi. Ya, iya, nggak enak juga ya This one teman-teman looks ya. like potpourri. Terus Like, marigold let's go ini eat the juga croissants we bunga, had for ada Mother's Day, shall gluteinnya. we? Ya. Seaweed, right? When I was in school, there was this aspartam girl ini juga that bisa would sit in front of me, and she would dari just like, seaweed atau rumput this was her laut, atau snack. dari cangkangnya kecil Like juga colorful. ada. If you don't eat this kind of stuff, you're not Nah, ini Asian. beef liver. See, ya. I'm Chinese. We eat Sapinya everything sapi, that has ya. 4 Jadi legs. harus coenzyme. Eileen stuff is always bigger than that's great. Give me the small Nggak semua orang portions. suka dengan Oh, makan good. makanan Just the seperti color is ini ya, deceiving. teman-teman ya. You know what this is? Nah, jadi ini saya nggak play sampai habis supaya kita apa namanya mengejar waktu ya teman-teman ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi kita betul. sudah tahu apa bahan-bahan yang di dalam Wispan itu benar-benar bahan yang
udah diekstrak dan kita tuh cuma tinggal telan aja, nggak perlu istilahnya menggigit-gigit udah nggak perlu lagi ya. Nah ini komparasi antara R-Square ya dengan apa namanya tuh produk lain di luaran sana yang memiliki ingredient hampir sama, bukan hampir sama, bagian dari R-Square ya teman-teman bisa cek kalau kita total nilainya segitu tuh ya, nilainya 7 jutaan ya, padahal Asper kita cuma 1,6 ya. Terus kemudian Wispen juga sama ya. Wispen ini kalau bahannya tuh kita kumpulin ya dari produk-produk yang ada di luar sana itu ada semua sebenarnya teman-teman. Tapi karena ya itu tadi, karena perusahaan-perusahaan ini juga pengen cuan ya, pengen untung ya, makanya mereka di-split ya, di-split ya, supaya kelihatan lebih murah ya, tapi mereka di situ lebih untung. Ya, kalau di Wispen, menurut saintis Nuskin, bahan-bahan ini tidak bisa diminum secara bertahap. Mereka harus bersamaan masuk ke dalam tubuh kita. Tujuannya supaya apa? Supaya penyerapannya jauh lebih maksimal. Itu juga ada, karena itu ada scientist base-nya. Ya, makanya Wispen ini langsung 11 macam bahan itu tadi jeber langsung itu dah. Ya, nggak bisa dipisah-pisah. Oke. Nah, jadi ya ini tadi ya, tingkat bioavailability-nya bisa meningkat ya. Dan efek samping, ini contoh teman-teman ya, ini contoh. Ginseng, kalau kita makan begitu aja, itu membuat efek samping di badan kita tuh panas. Sehingga menyebabkan dia harus dicampur dengan berbagai macam ingredient, sehingga efek samping itu bisa mereduce. Dan itu sudah diteliti oleh para saintis Nuskin ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, kapsulnya si Wispen ini juga dia itu ada teknologi leakage-nya. Maksudnya apa? Separuh itu cairan, separuhnya bubuk. Ya. Nah, kenapa sih Nuskin ini bikin yang aneh-aneh begini? Kenapa kok mereka nggak bikin aja 2 produk atau 2 kapsul? Yang satu kapsul cair, yang satunya kapsul bubuk. Nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena ini mencegah supaya cairan ini dan bubuk ini tuh pecah setelah selesai di lambung kita dan mereka tercampur menyebabkan proses masuk ke dalam usus itu bisa lebih cepat lagi penyerapannya ya, dan ini sudah dihitung sama saintisnya Nuskin. Gila ya. Jadi pencampuran dua antara bubuk sama cairan ini sudah harus tepat sasaran, tepat di mana mereka harus pecah, yaitu apa, di usus. Nah, bukan di lambung. Ya, jadi itu ya, dan itu akan membawa efek jauh lebih istilahnya di badan kita tuh lebih cepat lagi nih teman-teman. Ya, nah itu. Jadi makanya kenapa kok Wispen ini dalam tanda kutip udah ultimate banget ya, suplemen yang ultimate banget. Nah ini kebetulan kalau kita ngomong soal produk, kita nggak akan lepas dari yang namanya testimonial, bener ya. Nah contoh ya dari Foni ini ya, dia hipotiroidnya udah membaik banget ya. Yang tadinya, aduh kayaknya gimana ya, sekarang udah better banget ya. Terus kemudian, ini lagi ada Prisil ya, kualitas tidurnya udah lebih baik lagi. Kemudian autoimunnya efeknya udah jauh bener-bener membaik. Kondisi kukunya juga baik banget ya. Terus kemudian jerawat-jerawatnya. Jadi makanya kenapa ya teman-teman ya, ADM kalau kita perbaiki, hampir seluruh badan kita dari rambut sampai ujung kaki itu bisa dibenerin dengan baik ya oleh badan kita, bukan dengan Ultimate Duo-nya. Sedangkan Ultimate Duo itu cuma bisa memperbaiki ADM tadi nih teman-teman ya. Yang menyebabkan efek yang bagus-bagus ini sebenarnya ADM tadi yang sudah bekerja dengan lebih baik. Ya. Jadi terus kemudian ini ya, nih Eli ini juga sama nih ya. Dia hipertiroidnya juga membaik ya. Bahkan dia mengalami kerontokan yang luar biasa ya. 70% ya. Sorry. Kerontokannya itu benar-benar luar biasa. Kalau teman-teman mau tahu ya, nih rontoknya kayak gini nih. Ya. Waduh, jadi bayangin ya kalau kalau kita tuh cuma hanya sekedar merawat rambut dari luar itu nggak akan bisa sampai sesignifikan ini teman-teman. Ya, nggak akan bisa sampai sesignifikan ini. Nah, ini adalah cerita yang tadi saya janjikan di luar sana. Kapan sih kita harus minum Ultimate Duo? Ya, kebetulan memang beberapa bulan yang lalu papa saya itu mengalami pecah pembuluh darah di apa namanya itu kantong kemihnya, disebabkan karena si papa ini itu dia punya prostat udah besar ya, sehingga prostat itu menyebabkan varises dan varisesnya itu pecah tuh teman-teman.
sehingga bleeding di mana-mana ya. Nah, oleh karena itu, karena dia udah bleeding di mana-mana, karena kita harus masukkan beliau ke rumah sakit. Dan begitu masuk rumah sakit, besok didiagnosa, besoknya lagi udah harus operasi. Ya, operasi tujuannya apa? Karena kita mau menurut dokter ini dilihat kayaknya kok ini ada gejala ke tumor nih ya, ke tumor, ke cancer gitu-gitu kan. Karena kalau dilihat kok ada saya lupa ya bahasa kedokterannya apa. Jadi semacam kayak ada bukan lendir ya, kayak sama benjolan-benjolan gitu ya kan. Walaupun kita tahu bahwa itu benjolan-benjolan darah ya, gumpalan darah ya kan. Nah, setelah hari ini operasi tanggal 1, nah ini kondisi beliau di saat tanggal 2-nya setelah operasi itu ya. Kebetulan nih ada teman-teman ya datang ke kamar ya. Waktu itu saya masih dalam tanda kutip ya kumus-kumus lah ya lebih tepatnya ya. Karena saya jaga dari malam ya semalaman di rumah sakit. Nih. Seger loh. Nah, Loh, jadi kok lebih ini seger daripada beliau waktu tak Foni jemput di bandara? Waktu itu ya gadrok. Terus sakit. Oh, berarti Nah, berarti bukan karena makan kambing. Dan di sana dulu. Ini Bang, seger ini loh. mana bang? Loh, Telepon nih. waduh, semangat deh. Tambah seger. Iya. Wah. bayangin ya Loh, teman-teman ya. kemarin tuh Bapak iya. saya seusia 83 tahun ya. Baru saja operasi, yang notabene operasinya begini teman-teman ya. Papa operasi nggak mau separuh badan, ya, karena memang biasanya operasi prostat itu di anestesi setengah badan. Jadi beliau masih sadar. Papa nggak mau apa namanya setengah badan. Dia maunya full. Jadi dia tertidur karena dia merasa nggak nyaman lah gitu kan, dia merasa takut, ada ketakutan ya. Ternyata papa saya walaupun dia dulunya pemberani ya, tapi ternyata sama jarum suntik dia takut banget teman-teman ya. Nah, karena beliau minta anestesi satu badan sehingga menyebabkan dia harus ya dalam tanda kutip bubuk ya. Nah, cuman saya tuh takut sebenarnya untuk anestesi satu badan ini efeknya jauh lebih jahat ya teman-teman ya daripada yang setengah badan ya. Tetapi amazingly ya teman-teman ya, papa ini sudah dari 2015 akhir sampai dengan kemarin itu secara rutin minum Ultimate Duo teman-teman. Dan teman-teman bisa tahu ya, recovery-nya papa tuh cukup luar biasa. Ya, luar biasa banget. Begitu dia selesai, dia wake up gitu ya. Memang setelah selesai operasi dia tidur memang sih teman-teman. Tapi pagi harinya jadi begini teman-teman. Sebenarnya waktu itu saya nggak notice ya, tapi karena Cimi ngomong, gila ya, apa usia 83 loh bang, dia masih bisa seperti ini tuh amazing banget. Dan setelah saya compare teman-teman ya dengan orang yang usianya mirip-mirip papa ya, itu beda banget teman-teman. Ya, beda banget ya. Kalau kita lihat ya, papa ya, karena papa ini kan istilahnya kalau sudah dikerok prostatnya itu kan ada peradangan nih di apa prostatnya itu kan pasti ada peradangan ya. Dan itu fine teman-teman, benar-benar baik banget ya. Terus kemudian dia secara apa namanya, yang tadi ADM dia itu berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan proses recovery-nya itu lebih cepat teman-teman. Ya, dan apa sekarang kalau saya tanya, apakah kita itu konsumsi Ultimate Duo harus menunggu sakit baru kita minum Ultimate Duo? Ya telat teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh menyamakan Ultimate Duo ini dengan obat-obatan. Tidak. Ya, Ultimate Duo ini seperti payung. Kita tuh harus sedia payung sebelum hujan. Oleh karena itu, pada saat kita healthy, kita tuh benar-benar harus melakukan yang namanya, oke, gue harus perbaiki nih ADM gue. Caranya gimana ya? Udah minum Ultimate Duo rutin, ya. Bila perlu setahun, 2 tahun, maksimal 3 tahun, coba deh dulu 3 tahun dulu minum Ultimate Duo. Karena secara saintis kita bisa merenovasi badan kita secara komplit itu kalau kita mengkonsumsi selama 3 tahun, ya 3 tahun. Nah, papa saya udah lebih dari berapa berarti? 5, 6, 7, 8, 9 tahun teman-teman. Ya, luar biasa banget ya. Sehingga beliau sampai dengan detik ini kualitas hidupnya itu benar-benar kayak masih umur 60, umur 60-an lah, umur 50, 60 lah.
masih makan sate kambing lah, ya tadi yang dibilangi anu ya, apa, Foni ya tadi, katanya, "Oh, barusan makan kambing ya, gini-gini ya," gitu. Padahal bukan ya teman-teman ya, beda karena ini prostat. Jadi semua laki-laki pasti akan mengalami yang namanya prostat. Cuman prostat ini diperlambat apa dipercepat, ya. Papa saya baru mengalami prostat di usia 80-an teman-teman. Berarti itu, menurut dokter itu udah benar-benar angka yang bagus banget ya untuk seorang laki-laki dia mengalami prostat ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi ini cerita dari papa saya ya. Dan apa namanya, saya grateful banget saya udah, keluarga saya bisa mengenal produk ini dari 2015 itu. Oke, nah teman-teman, nggak usah khawatir ya, "Bang, nanti ginjal gue bermasalah, ntar ini gue bermasalah, kalau gue minum terus-terusan bermasalah." Lah, teman-teman nggak usah pusing, itu papa saya udah berapa, 9 tahun ya, dari 2015 sampai 2014, ya 8 tahunan lah. 8 tahun, 7, 8 tahunan lah. Itu fine, secara ginjal fine, tidak ada masalah sama sekali, bahkan ginjalnya pun masih bagus, ya. Kalau teman-teman masih berasa bingung dan masa ragu, teman-teman bisa cek di laboratorium yang teman-teman percayain deh. Cek fungsi ginjalnya gimana, karotinnya gimana, ya kan. Terus kemudian banyak banget yang bisa dicek di sana. Atau liver gue gimana nih, Bang. Teman-teman juga bisa cek SGOT-nya gimana, SGPT-nya gimana, ya kan? Supaya apa? Kita bisa meyakinkan diri kita berdasarkan data, bukan berdasarkan pikiran, bukan berdasarkan emosional. Ya, kalau kita apa namanya, memikirkan, badan kita secara emosional, ya jujur ya teman-teman ya, istilahnya nasib di tangan kita sendiri lagi, ya kan? Tapi kalau kita bisa secara objektif, oh iya ya, ya udah, rasa takut ini saya akan anulir dengan data dari medis, ya kan? Nah, itu yang saya percaya sekarang. Oke, yuk kita lab. Nah, begitu ya teman-teman ya. Dan lagi ya, teman-teman juga nggak perlu khawatir ya, secara legally, Ultimate Duo ini sudah terdaftar di namanya Physician Desk Reference. Artinya dokter-dokter di Amerika bisa meresepkan Ultimate Duo ini ke pasiennya. Berarti ya, Amerika udah mengakui bahwa, Physician Desk Ultimate Anti-Aging Duo ini bisa, secara continuously memperbaiki badan kita, ya, memperlambat proses aging itu, sehingga badan kita terbebas dari penyakit-penyakit penuaan, ya, bukan penyakit bakteri atau virus ya, teman, atau jamur, bukan ya, tapi penyakit-penyakit karena penuaan, ya. Oleh karena itu, pertanyaannya saya untuk yang terakhir kali, kapan nih kita harus, mulai minum Ultimate Duo? Ya sekarang aja teman-teman, nggak usah ditunda-tunda lagi. Ngapain ditunda-tunda sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Toh teman-teman juga yang nanti akan merasakan benefitnya, ya. Kalau teman-teman merasa bahwa, "Oke Bang, saya udah minum nih 6 bulan, tapi kok saya nggak merasa apa-apa," berarti badannya teman-teman udah oke. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa, "Aduh badan gue kalau minum Ultimate Duo kok begini, kok begitu," it's fine teman-teman, itu adalah proses yang harus dilalui. Dan teman-teman mau nggak itu selesai? Biasanya teman-teman ya, ini contoh ya. Biasanya kalau orang misalkan nih, dia ada penyakit asma. Begitu dia minum Ultimate Duo, mungkin asmanya bisa kambuh sebentar. Ya, kenapa? Itu seakan-akan bahwa dikasih tahu, nih loh penyakit lu ini. Oke, sekarang gue benerin ini. Tapi gue butuh waktu nih. Jangan lu stop dulu nih. Ya kan prosesnya jangan lu stop. Lu harus selesai ini dulu nih. Sampai dia benar-benar selesai dan penyakit itu tuh gone, hilang. Ya, oke. Nah, sekian sesi saya. Mohon maaf kalau ada salah. Saya kembalikan ke MC saya, Linda, silakan.